ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan, menggambarkan bahwa akan muncul ahlul bid'ah, golongan yang jelek, simbolnya cingkrang. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ciri-cirinya kalau pakai gamis, pakai sarung, cingkrang. Ya Habibi ya Muhammad. Datangnya dari Muhammad Faidul Akbar dari Sungai Danau Satui ya, di Kalimantan Selatan. Pertanyaan ya Habib, tentang memakai sarung cingkrang katanya Habib, apakah sunnah atau tidak? Memakai baju itu baik gamis maupun sarung, sunnahnya itu di atas mata kaki, ya, jangan lebih dari mata kaki, jangan turun di bawah mata kaki. Itu ada hadis yang cukup keras ya, dan ancaman dari Nabi SAW dengan neraka. Walaupun ulama di situ membahas, maksudnya orang yang pakai sarung atau gamis melebihi mata kaki diharamkan jika itu munculnya karena sombong. Karena orang Arab dulu bentuk kesombongan itu terwujud dari beberapa hal, diantaranya dia pakai gamisnya di bawah mata kaki, maka itu diharamkan oleh Nabi SAW. Tapi jika sombongnya, sifat sombongnya itu tidak ada, maka haramnya itu hilang. Karena kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi, hukum itu berhubungan kuat dengan sebabnya. Jika sebabnya itu sombong, maka haram ketika dia sombong. Tapi kalau pakai sarung itu melebihi di bawah mata kaki, tidak ada sombongnya, maka hukumnya berubah. Nah, tidak haram lagi, tapi tetap makruh. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan mubah kalau nggak ada sombong. Tapi yang bagus jangan lebih dari mata kaki. Ya. Nah, kalau ada orang beli gamis kepanjangan, udah mau dipakai, gitu lah, mau dijahit nggak sempat, mau kita bilang haram? Haram dari mana? Ini nggak ada sombong, ini kebetulan dia beli kepanjangan. Ya kalau sarung bisa ditekuk, kalau gamis gimana nekuknya? Nah, itu artinya jangan kita ini memahami hadis, nas hadis. Kata Syekh Al-Jum'ah, kita perlu memahami maksud Nabi. Nah, gitu lah. Maksud Nabi ini apa? Berucap seperti ini. Jangan hanya memahami letterlek hadisnya. Dari sinilah timbul banyak masalah. Kadang-kadang hadis yang ini, nas hadis dohirnya berbeda dengan hadis lain. Semuanya hadis Nabi. Kan nggak mungkin berbenturan dua hadis. Nah, maka perlu kita memahami maksudnya Nabi bersabda seperti ini apa. Lah yang tahu maksudnya itu ulama. Karena dia memahami hadis ini, memahami hadis ini, memahami banyak hadis, sehingga beliau tahu, oh Nabi berbicara seperti ini, maksudnya itu ini. Nah, tidak mudah memahami hadis Nabi, ya, terutama hadis yang semacam ini. Awal hasil afdal dan sunnah di atas mata kaki. Silakan di atas mata kaki 1 senti, 2 senti, 5 senti, cingkrang betul. Tapi awas, ya, awas. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengisyaratkan, menggambarkan bahwa akan muncul ahlul bid'ah, golongan yang jelek, simbolnya cingkrang. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ciri-cirinya kalau pakai gamis, pakai sarung, cingkrang. Itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan Anda marah sama saya, marah sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari Nabi, bukan dari kita. Ada riwayat semacam itu. Oleh karena itu, saran saya,
hendaknya di atas mata kaki tapi jangan cingkrang. Apa cingkrang haram beb? Enggak. Makruh beb? Tidak. Karena yang haram, yang makruh itu di bawah mata kaki hadisnya. Cingkrang enggak haram, enggak makruh, tapi itu Nabi menyinggung menjadi simbol kaum ahlu bid'ah. Itulah. Maka jangan kita nyerupai mereka. Dan yang cingkrang tolong jangan tersinggung. Ya, saya cuma menjawab pertanyaan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis ta'lim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.